Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di seri 2 memahami capaian pembelajaran ini. Kita akan melihat bagaimana rumusan capaian pembelajaran di tiap fase untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam kurikulum Merdeka dikenal ada istilah fase, yaitu tingkatan atau rentang kelas yang dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan belajar murid. Fase ini menjadi dasar perumusan capaian pembelajaran. Kita kenal ada 7 fase. Yang pertama itu fase fondasi, itu pada jenjang PAUD. Fase A pada jenjang SD kelas 1-2. Fase B pada jenjang SD kelas 3 dan 4. Fase C pada jenjang SD kelas 5 dan 6. Fase D pada jenjang SMP kelas 7, 8, 9. Fase E pada jenjang SMA, SMK kelas 10, dan fase F pada kelas 11 dan 12 jenjang SMA, SMK. Selanjutnya teman-teman, untuk capaian pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti disusun berdasarkan masing-masing sub elemen dari tiap elemen. Kita ketahui bersama bahwa dalam capaian pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti terdapat 4 elemen dan 10 sub elemen. Nah, masing-masing elemen dan sub elemen seperti yang tertera dalam tabel ini. Untuk elemen pertama yaitu Allah berkarya, memiliki 4 sub elemen yaitu Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah penyelamat, dan Allah pembaharu. Untuk elemen yang kedua yaitu manusia dan nilai-nilai Kristiani, terdapat 2 sub elemen yaitu hakikat manusia dan nilai-nilai Kristiani. Untuk elemen yang ketiga yaitu gereja dan masyarakat majemuk, terdapat 2 sub elemen yaitu tugas panggilan gereja dan masyarakat majemuk. Dan yang terakhir yaitu elemen alam dan lingkungan hidup, juga terdapat 2 sub elemen yaitu alam ciptaan Allah dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Teman-teman sekalian, kita akan melihat masing-masing elemen dan sub-elemen itu secara detail satu persatu. Untuk masing-masing elemen dalam tabel ini sudah disertai penjelasan atau deskripsinya. Elemen yang pertama Allah berkarya, itu deskripsinya adalah memahami Allah yang diimaninya sebagai pencipta, pemelihara, penyelamat, dan pembaharu kehidupan, bahwa manusia dipanggil untuk turut menjadi rekan Allah di dunia dalam mewujudkan karyanya di dalam keluarga, sekolah, gereja, bangsa, dan negara. Selanjutnya untuk elemen manusia dan nilai-nilai Kristiani, deskripsinya adalah memahami hakikat manusia sebagai ciptaan Allah yang terbatas, dan dalam keterbatasannya manusia diberi hak dan tanggung jawab untuk menjalani hidupnya sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Selanjutnya untuk elemen gereja dan masyarakat majemuk ini, deskripsinya adalah memahami keberadaan dan tugas panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, serta mewujudkan solidaritas dan kebersamaan dalam hubungan antar umat beragama dan internal umat beragama terkait dengan isu ras, etnis, serta gender di dalam masyarakat dan dalam rangka penguatan moderasi beragama. Untuk elemen alam dan lingkungan hidup, deskripsinya adalah memahami fakta-fakta yang berkaitan dengan alam dan lingkungan hidup, berkaitan dengan berbagai fakta alam, baik yang mendatangkan kebaikan maupun bencana dalam kerusakan. Maka manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara, mengelola, dan melestarikannya melalui berbagai cara serta menerapkan sikap hidup ugahari. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada inti pembahasan kita ini, yaitu tentang rumusan capaian pembelajaran untuk tiap fase. Untuk rumusan capaian pembelajaran tiap fase di sini kita akan melihatnya dimulai dari fase A atau kelas 1 dan 2 jenjang SD. Pada akhir fase A, murid memiliki kemampuan sebagai berikut. Untuk elemen Allah berkarya dengan sub-elemen Allah pencipta, kalimat CP-nya adalah memahami Allah menciptakan dirinya sebagai pribadi yang istimewa dan membangun interaksi dengan lingkungan terdekat.
Untuk subelemen Allah pemelihara, kalimat CP-nya adalah memahami pemeliharaan Allah pada dirinya melalui kehadiran keluarga. Untuk subelemen Allah penyelamat, kalimat CP-nya tidak ada. Dan untuk subelemen Allah pembaharu juga tidak ada kalimat CP-nya. Sementara untuk elemen manusia dan nilai-nilai Kristiani, pada subelemen hakikat manusia, kalimat CP-nya adalah memahami diri sebagai pribadi yang bertumbuh dan berkembang. Untuk subelemen nilai-nilai Kristiani, kalimat CP-nya adalah memahami makna kebaikan, ramah, dan sopan di rumah dan di sekolah. Selanjutnya untuk elemen gereja dan masyarakat majemuk, pada subelemen tugas panggilan gereja, kalimat CP-nya adalah memahami keberadaan gereja sebagai wadah berkumpul dan beribadah, serta kewajiban berdoa dan memuji Tuhan. Untuk subelemen yang kedua yaitu masyarakat majemuk, kalimat CP-nya adalah memahami keragaman suku bangsa sebagai anugerah Allah. Untuk elemen yang keempat yaitu alam dan lingkungan hidup, pada subelemen 1 yaitu alam ciptaan Allah, kalimat CP-nya adalah memahami alam dan lingkungan hidup sebagai ciptaan Allah. Dan untuk subelemen yang kedua yaitu tanggung jawab manusia terhadap alam, kalimat CP-nya adalah memahami tugas memelihara alam dan lingkungan hidup di rumah dan di sekolah. Selanjutnya untuk fase B atau kelas 3 dan 4 jenjang SD, pada elemen pertama Allah berkarya dengan subelemen Allah pencipta, kalimat CP-nya adalah memahami Allah menciptakan flora dan fauna serta manusia, perempuan dan laki-laki. Untuk subelemen yang kedua yaitu Allah pemelihara, kalimat CP-nya adalah memahami pemeliharaan Allah pada dirinya dan melalui kehadiran orang di sekitarnya. Subelemen yang ketiga yaitu Allah penyelamat, kalimat CP-nya adalah memahami Allah sebagai penyelamat. Untuk subelemen yang terakhir, pada elemen pertama yaitu Allah pembaharu, kalimat CP-nya adalah mengenal Allah pembaharu. Selanjutnya untuk elemen yang kedua yaitu manusia dan nilai-nilai Kristiani, pada subelemen 1 yaitu hakikat manusia memiliki kalimat CP yaitu memahami diri sebagai makhluk individu dan sosial yang dapat bergaul dan bekerja sama dengan teman, saudara, dan orang tua. Untuk subelemen yang kedua yaitu nilai-nilai Kristiani dengan kalimat CP memahami sikap disiplin di rumah dan di sekolah. Selanjutnya untuk elemen gereja dan masyarakat majemuk, pada subelemen pertama yaitu tugas panggilan gereja memiliki kalimat CP yaitu memahami tugas panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk subelemen yang kedua yaitu masyarakat majemuk memiliki kalimat CP memahami keragaman budaya dan agama sebagai anugerah Allah. Selanjutnya untuk elemen yang keempat yaitu alam dan lingkungan hidup, subelemen yang pertama alam ciptaan Allah, kalimat CP-nya adalah memahami Allah hadir dalam berbagai fenomena alam. Subelemen yang kedua yaitu tanggung jawab manusia terhadap alam, kalimat CP-nya adalah memahami upaya memelihara alam dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya teman-teman untuk fase C atau kelas 5 dan 6 pada jenjang SD, pada elemen pertama Allah berkarya dengan subelemen Allah pencipta, kalimat CP-nya adalah memahami Allah pencipta berkarya melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk subelemen yang kedua yaitu Allah pemelihara, kalimat CP-nya adalah memahami Allah memelihara seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Untuk subelemen yang ketiga yaitu Allah penyelamat, kalimat CP-nya adalah memahami Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Untuk subelemen yang keempat yaitu Allah pembaharu, kalimat CP-nya adalah memahami Allah membarui hidup manusia. Selanjutnya untuk elemen yang kedua yaitu manusia dan nilai-nilai Kristiani, pada subelemen pertama yaitu hakikat manusia, kalimat CP-nya adalah memahami bahwa manusia adalah makhluk terbatas.
Untuk subelemen yang kedua yaitu nilai-nilai Kristiani, kalimat CP-nya adalah memahami buah roh dalam interaksi antara sesama. Selanjutnya untuk elemen gereja dan masyarakat majemuk, pada subelemen pertama yaitu tugas panggilan gereja, kalimat CP-nya adalah memahami pelayanan terhadap sesama sebagai tanggung jawab orang beriman dalam kehidupan. Untuk subelemen yang kedua yaitu masyarakat majemuk, kalimat CP-nya adalah memahami hidup rukun dan toleransi dalam masyarakat majemuk. Untuk elemen alam dan lingkungan hidup, pada subelemen pertama yaitu alam ciptaan Allah, kalimat CP-nya adalah memahami Allah hadir melalui alam ciptaan. Untuk subelemen yang kedua yaitu tanggung jawab manusia terhadap alam, kalimat CP-nya adalah memahami tanggung jawab orang beriman dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya, teman-teman, untuk fase D atau kelas 7, 8, dan 9 pada jenjang SMP atau paket B, pada elemen pertama yaitu Allah berkarya, untuk subelemen pertama, Allah pencipta, memiliki kalimat CP yaitu memahami karya Allah dalam hidup manusia yang mengubah masa depan manusia dan dunia. Karya Allah melalui berbagai perubahan yang dihadirkan gereja, perkembangan iptek, dan memanfaatkan iptek secara bertanggung jawab. Selanjutnya untuk subelemen yang kedua yaitu Allah pemelihara, kalimat CP-nya adalah memahami Allah memelihara seluruh ciptaannya dan kehidupan manusia yang dinamis ada dalam pemeliharaannya, dan pemeliharaan Allah memberi inspirasi dalam kehidupan. Untuk subelemen yang ketiga yaitu Allah penyelamat, kalimat CP-nya adalah memahami teladan Yesus Kristus dalam hidup beriman. Untuk subelemen yang keempat yaitu Allah pembaharu, kalimat CP-nya adalah memahami karya Roh Kudus memimpin hidup orang beriman dalam menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya untuk elemen manusia dan nilai-nilai Kristiani, pada subelemen pertama yaitu hakikat manusia, memiliki kalimat CP yaitu memahami pergaulan remaja masa kini dan menjalaninya dengan meneladani hidup Yesus Kristus. Untuk subelemen yang kedua yaitu nilai-nilai Kristiani, kalimat CP-nya adalah memahami prinsip rendah hati, penguasaan diri, dan peduli terhadap sesama, makna persahabatan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk elemen yang ketiga yaitu gereja dan masyarakat majemuk, pada subelemen 1 atau tugas panggilan gereja, kalimat CP-nya adalah memahami makna kehadiran gereja dalam pelayanan yang membawa pembaruan bagi dunia secara keseluruhan. Untuk subelemen yang kedua yaitu masyarakat majemuk, kalimat CP-nya adalah memahami model dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka penguatan moderasi beragama. Selanjutnya untuk elemen alam dan lingkungan hidup, pada subelemen pertama atau alam ciptaan Allah, kalimat CP-nya adalah memahami bahwa pemeliharaan Allah terus berlangsung terhadap alam dan manusia di segala situasi. Untuk subelemen yang kedua yaitu tanggung jawab manusia terhadap alam, kalimat CP-nya adalah memahami bahwa manusia diberi tugas oleh Allah untuk mengolah serta memelihara alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya teman-teman, untuk fase E pada kelas 10 jenjang SMA SMK atau paket C, pada elemen pertama Allah berkarya dengan subelemen 1 Allah pencipta, kalimat CP-nya adalah memahami manusia diberi kemampuan untuk mengembangkan rasio dan kepekaan hati nurani. Selanjutnya untuk subelemen yang kedua atau Allah pemelihara, kalimat CP-nya adalah memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam setiap situasi kehidupan. Untuk subelemen yang ketiga yaitu Allah penyelamat, kalimat CP-nya adalah memahami karya penyelamatan Allah melalui peran keluarga dan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Untuk subelemen Allah pembaharu, kalimat CP-nya adalah memahami bahwa Roh Kudus membarui dan memulihkan kehidupan keluarga. Selanjutnya untuk elemen manusia dan nilai-nilai Kristiani, pada subelemen pertama atau hakikat manusia, kalimat CP-nya adalah memahami peran dirinya sebagai remaja Kristen, mengacu pada teks Alkitab dan tokoh-tokoh inspiratif.
Untuk subelemen yang kedua yaitu nilai-nilai Kristiani, kalimat CP-nya adalah memahami prinsip kesetiaan, kasih dan keadilan dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Selanjutnya untuk elemen gereja dan masyarakat majemuk, pada subelemen pertama yaitu tugas panggilan gereja, kalimat CP-nya adalah memahami peran gereja dalam mewujudkan solidaritas dan kebersamaan dalam hubungan antar umat beragama dan internal umat beragama terkait dengan isu ras, etnis, serta gender di dalam masyarakat. Selanjutnya untuk subelemen masyarakat majemuk, kalimat CP-nya adalah memahami peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik kemajemukan. Untuk elemen alam dan lingkungan hidup, pada subelemen 1 atau alam ciptaan Allah, kalimat CP-nya adalah memahami berbagai fakta kerusakan alam dan perubahan iklim serta pemanasan global yang mengancam hidup manusia dan alam. Pada subelemen yang kedua yaitu tanggung jawab manusia terhadap alam, kalimat CP-nya adalah memahami berbagai bentuk pencegahan dan pelestarian alam demi keberlanjutan hidup manusia dan alam. Teman-teman sekalian, untuk fase F atau fase terakhir pada jenjang kelas 11 dan 12 tingkat SMA SMK atau program paket C, pada elemen pertama yaitu Allah berkarya dengan subelemen pertama Allah pencipta, kalimat CP-nya adalah memahami perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah yang dijabarkan dalam praktik hidup sehari-hari. Untuk subelemen kedua atau Allah pemelihara, kalimat CP-nya adalah memahami talenta pemberian Allah serta menggunakannya untuk kepentingan gereja, bangsa dan negara. Untuk subelemen yang ketiga yaitu Allah penyelamat, kalimat CP-nya adalah memahami karya penyelamatan Allah melalui peran masyarakat dan bangsa untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Pada subelemen Allah pembaharu, kalimat CP-nya adalah memahami bahwa Roh Kudus membarui dan memulihkan kehidupan gereja, bangsa dan negara. Selanjutnya untuk elemen manusia dan nilai-nilai Kristiani, pada subelemen pertama yaitu hakikat manusia, kalimat CP-nya adalah memahami pertumbuhan diri dan tanggung jawab sebagai pribadi dewasa, serta keadilan sebagai dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk subelemen yang kedua yaitu nilai-nilai Kristiani, kalimat CP-nya adalah memahami prinsip damai sejahtera sebagai landasan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dan untuk elemen gereja dan masyarakat majemuk, pada subelemen pertama yaitu tugas panggilan gereja, kalimat CP-nya adalah memahami keteladanan tokoh-tokoh agama yang mengabdikan hidupnya bagi persaudaraan dan solidaritas serta isu-isu ras, etnis, kesetaraan gender dalam rangka mewujudkan keadilan. Dan pada subelemen yang kedua yaitu masyarakat majemuk, kalimat CP-nya adalah memahami transformasi sosial pada lingkup masyarakat majemuk dalam rangka penguatan moderasi beragama. Dan yang terakhir pada elemen alam dan lingkungan hidup, subelemen 1 yaitu alam ciptaan Allah, kalimat CP-nya adalah memahami prinsip pemeliharaan dan pelestarian alam serta keutuhan ciptaan Allah. Pada subelemen yang kedua yaitu tanggung jawab manusia terhadap alam, kalimat CP-nya adalah memahami sikap ugahari serta bijak dan adil dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam demi kelestarian alam. Teman-teman sekalian, demikianlah materi pembahasan kita dalam seri 2 memahami capaian pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Terima kasih telah menyimak seluruh isi video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.